Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo geng, Santero Negeri. Gimana kabar kalian? Balik lagi nih dalam segmen Ngobos, ngobrol otomotif santai bareng 3WD. Wanderlust Wheel with Doi. Oke, dalam kesempatan kali ini Ngobos volume 3, gua akan coba membahas salah satu motor yang gue miliki, yaitu KTM RC 250. Yang mana KTM RC 250 ini merupakan motor yang berasal dari pabrikan Austria, tapi terkhusus untuk RC series dan Dux series yang berkapasitas 200, 250, 390, begitu pula dengan Dux series dengan kapasitas sama. Ini diproduksi di India, gengs. Nah, di sini gue coba mau menceritakan pengalaman gua memiliki motor KTM RC 250. Kebetulan gue punya gen pertama, yang artinya motor ini pertama kali hadir di Indonesia. Nah, pada saat itu juga gua punya dari brand new, artinya gue beli dari baru, bener-bener dari trace dari awal, sehingga di sini gue bisa cerita bagaimana pengalaman gue pakai KTM RC 250. Tapi kita kilas balik dulu ya. Jadi KTM RC ini hadir di tahun 2015, yang mana pada saat itu KTM RC 250 itu head to headnya dengan motor Ninja Mono, Ninja 250 Mono dan CBR 250 single cylinder. Nah, di antara ketiga motor itu kebetulan gue memiliki salah satunya, itu KTM RC 250. Nah, di sini tapi gue nggak bisa bandingkan dengan kedua motor rivalnya karena memang gue nggak punya motornya, jadi gue nggak tahu impresinya seperti apa, terusnya performanya seperti apa, itu tentunya gue nggak bisa bandingkan. Jadi di sini gue hanya menyampaikan apa saja pengalaman terhadap KTM RC 250 yang gue milikin. Jadi gini, di sini gue akan bahas mengenai plus dan minusnya dari KTM RC 250 yang gue milikin saat ini. Kita bicara dari plusnya dulu ya. Di KTM RC ini yang pertama adalah modelnya. Tapi sekali lagi, kalau kita bicara model itu tergantung dari selera masing-masing. Jadi menurut gua ini menjadi salah satu nilai plus di KTM RC 250. Kalau dilihat dari rival-rivalnya, KTM RC 250 ini modelnya menurut gua paling oke. Gasnya tegas, terus warnanya juga eye-catching. Yang kita lihat bahwa KTM itu kan identik dengan warna orange, perpaduan warnanya tuh bener-bener pas banget gitu, orange, abu-abu, putih, nah jadi satu, racing banget pokoknya. Dan bentuknya yang yang racing banget gitu di antara para rival-rivalnya. Itu salah satu yang menjadi plus dari KTM RC 250 menurut perspektif gua. Yang kedua, kelebihan dari KTM RC 250 adalah motornya enteng. Motornya enteng banget. Jadi kalau kita bawa untuk filtering dan segala macam, motornya itu mudah mengikuti apa saja yang kita jadi motornya agile banget. Jadi kalau mau belok kanan, belok kiri itu sangat ringan. Untuk filtering tuh mudah sekali. Untuk manuver tuh luar biasa luar biasa gesit untuk ukuran motor 250 cc. Dan KTM RC 250 Oke, iklan sedikit gengs, tadi ada anak gua manggil. Jadi gini, kelebihannya yang ketiga, menurut gua KTM RC 250 itu bobotnya ringan. Nah, ringan banget ini kalau kita lihat, untuk kita bisa bandingkan dengan motor 150 cc fairing, hampir-hampir mirip. Bobotnya itu di bawah 150 kg, kurang lebih 140-an. Entah itu berat kotor, entah berat besi, gua kurang paham detailnya seperti apa. Yang jelas motor ini sangat ringan, seperti membawa motor 150 cc. Yang keempat, menurut gua kaki-kaki dari KTM RC 250 ini cukup berani pada saat itu. Jadi pabrikan yang menggunakan sok depan upside down itu hanya KTM RC 250, di mana
rival-rivalnya masih menggunakan shock teleskopik. CBR 250 single cylinder, Ninja RR mono itu masih menggunakan shock teleskopik, gengs. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa KTM RC 250 itu bener-bener all out, bener-bener di Indonesia tuh pada saat itu pengen bener-bener menunjukkan bahwa wah, ini bener-bener motor yang lu bisa punya nih motor keren tanpa harus lu mengeluarkan uang yang cukup banyak pada saat kala itu. Nah, kelima, kelebihan KTM RC 250 dibandingkan dengan rival-rivalnya juga harganya cukup kompetitif. Pada saat itu gue beli kurang lebih sekitar 49,8 juta on the road Bekasi ya. Jadi harganya cukup kompetitif. Bayangin aja motor harga 50-an tapi kita sudah dapat motor yang begitu cakepnya, tampilannya oke, terusnya ya oke banget lah menurut gue. Nah, kelebihan lain dari KTM RC 250 itu tenaganya yang instan ya. Jadi akselerasinya lumayan jambak menurut gua. Torsinya tuh oke banget dengan bobot seperti motor 150 cc, tapi jambakannya itu hampir 1,5 kali lipat dibanding motor 150 cc. Jadi worth it banget kalau buat kita milikin motor yang begitu eye-catching dengan performa yang mumpuni gitu loh. Itu yang menjadi kelebihan dari KTM RC 250. Nah, KTM RC 250 ini memang punya saudara yang satu platform, cuman beda kapasitas engine-nya, ada yang 200 dan ada yang 390. Nah, beberapa orang mungkin melakukan upgrade KTM RC 250, entah dia menggunakan boring dan head dan turtle body dari KTM RC 390 yang mana bisa meningkatkan performanya. Torsi udah pasti meningkat sangat jauh ya, karena cc-nya lumayan beda jauh. Tapi menurut gua KTM RC 250 tuh sudah cukup dengan kapasitas yang segitu, dengan bobot yang segitu ringan. Nah, setelah kita bahas mengenai kelebihan dari KTM RC 250, nggak afdol juga kalau kita nggak bahas tentang kelemahan dari KTM RC 250. Menurut penilaian gue selama ini yang menjadi kelemahan KTM RC 250 adalah yang pertama itu KTM RC 250 itu getarannya lumayan kerasa. Jadi kalau kita bawa motor ini jarak cukup jauh, itu tangan kita akan terasa semutan gitu, gengs. Jadi kerasa semutan, yang artinya apa ya, kurang mengurangi rasa kenyamanan ya di KTM RC 250 apabila dibawa jarak yang cukup jauh atau long range. Nah, yang kedua adalah KTM RC 250 ini dibalik performanya yang cukup baik, tapi dia memiliki konsekuensi kompresi mesin yang cukup tinggi, gengs. 12, sekian banding 1, 12,5 kalau nggak salah. Itu kompresi yang cukup tinggi, yang mana kita harus mengkonsumsi bahan bakar oktan di atas 92 ya. Ya minimal kita mengisi oktan 95. Kalau sekarang ada Pertamax Green, ada BP Ultimate, ada V-Power atau Nitro sekalipun. Nah, ini jadi kendala kalau motor ini kita pakai di di daerah-daerah yang mana untuk mendapatkan nilai oktan segitu tuh bensinnya terbatas gitu loh. Itu yang menjadi kelemahan dibalik kelebihannya sebetulnya. Nah, KTM RC 250 kelemahannya itu shock belakangnya itu terlalu empuk, walaupun udah di setel itu terlalu empuk. Akhirnya kemarin itu motor gue bocor shocknya dan gue lakukan reparasi. Gue minta supaya shocknya agak dibikin lebih stiff, jadi biar nggak limbung kalau kita belokin motornya. Nah, ada lagi sih kelemahan yang menjadi menjadi KTM RC 250 ini mungkin sekarang harganya jatuh. Harga purna jualnya jatuh. KTM RC 250
karena memang dealernya terbatas, hanya ada di kota-kota besar. Jadi ketika gengs-gengs mau ingin memiliki di daerah-daerah yang terpencil, nah tentunya di sini akan menjadi PR buat geng-geng semua. Nah, untuk ketersediaan spare part KTM RC 250 sebetulnya cukup banyak dan mudah untuk didapat gitu loh. Cuman memang tidak seperti motor pabrikan Jepang yang mana mungkin jauh lebih mudah untuk mendapatkan spare part. Nah, tapi nggak usah khawatir kalau sekarang karena ada online, jadi bisa lah kita pesan spare part, yang artinya nggak usah khawatir lah mengenai spare part. Jadi motor-motor gengs-geng semua masih bisa tetap dirawat menggunakan part-part originalnya. Oh ya, tadi ada satu ketinggalan. KTM RC 250 ini punya kelebihan di antara rival-rivalnya, yang mana KTM RC 250 itu memiliki pengereman yang cukup baik dan udah cukup banget lah menurut gue sih, ya over sih. Untuk pengereman depannya KTM RC 250 ini udah radial, sedangkan rival-rivalnya masih aksial gitu loh. Sini udah menggunakan kaliper radial kayak motor GP, kayak motor-motor sport cc yang lebih besar gitu. Nah, ini juga berpengaruh terhadap performa pengereman. Nah, di sini gue mau sedikit cerita setelah beberapa tahun, ya udah 10 tahun lah, udah 10 tahun pemakaian dengan jarak kilometer yang ditempuh itu 46.000 sekian atau 46.500 sekian lah ya. Ya artinya pemakaian yang cukup sering ya, bukan yang motor diem aja di garasi atau menjadi pajangan. Jadi motor ini benar-benar dipakai, baik itu untuk seharian dan untuk touring. Terkadang pernah juga dibawa touring, ya jarak-jarak sedang. Nah, di sini gue kasih tahu impresinya seperti apa. Nah, jadi begini, untuk dipakai harian sebetulnya motor ini di kota yang padat penduduk dan lalu lintas yang sangat padat itu masih bisa sih sebetulnya, karena tadi motornya enteng dan terus performanya oke buat stop and go. Tapi kalau yang artinya kita jarang menggunakan motor sport itu akan menjadi jadi kendala gitu. Kita pakainya akan terasa pegel dan segala macem. Jadi kalau mau buat harian sih lebih baik pilih KTM Duke, karena dia bentilnya kan naked, stangnya juga kita ergonomi berkendaranya itu nggak nunduk. Tapi menurut gua KTM RC 250 nggak terlalu nunduk lah. Nah, selama gue pakai overall untuk engine-nya sendiri nggak ada pergantian internal mesin apapun. Jadi bener-bener nggak pernah diganti dalemannya sampai saat ini menginjak kilometer atau menempuh jarak 46.500 sekian. Nggak ada penggantian spare part internal mesin. Nah, tapi di sini ada beberapa part yang butuh peramajaan dan beberapa yang harus gue lakukan servis. Di antaranya adalah packing head. Di sini packing kop noken as ya. Itu udah mulai getas, yang akhirnya ada rembesan oli di sana sehingga mesinnya jadi terbanjiri oli atau kotor akibat oli yang rembes gitu. Jadi mau nggak mau harus diganti. Sebetulnya masalah apa nggak sih? Nggak terlalu bermasalah kalau buat gue pribadi sih, selama olinya levelnya kita pantau terus, levelnya jadi mesin tetap aman-aman aja. Karena motor gue ini pakai harian, jadi ya banyak lah, artinya nggak semulus motor yang memang dipakai Sabtu Minggu. Nah, terus apalagi yang gue lakukan dari radiator ini, karena dipakai harian juga, numpuk juga beberapa lagi tuh tanah udah numpuk sampai menyumbat sehingga mengurangi performa pendinginan mesin. Dan mau nggak mau gue lakukan pembersihan radiator tuh cukup panjang, karena memang harus copot dulu, bener-bener kita korek satu-satu itu pakai jarum, karena memang ya nggak pernah
gue bersihin segitu detailnya untuk radiatornya sehingga ya numpuk lah. Jangan ditiru ya gengs. Jadi harus apa ya, kalau kita pakai hujan itu ya prioritas kita bersihkan sebersih mungkin gitu, apalagi radiator kan kisi-kisinya kecil tuh, jadi bekas tanah, bekas debu ya, kalau numpuk akhirnya mampet, jadi mengganggu performa pendinginan mesin atau cooling sistemnya pasti akan terganggu. Memang akhir-akhir ini sebelum itu diservis suhunya agak tinggi, tapi ketika udah diservis ya akan kembali normal lagi, dan memang motornya menurut gue cukup badak gitu ya. Nah, ada hal unik yang menjadi apa ya, menjadi pengalaman gua nih ketika memiliki KTM RC 250. Agak merepotkan memang, nggak tahu kenapa orang Eropa itu merancang motor itu segitu rumitnya ya, nggak simpel menurut gua. Contoh kayak kemarin itu gua ganti karet atau packing kop mesin, tutup noken as itu nggak bisa dicopot kalau kita nggak turun mesin gitu loh, nggak diturunkan mesinnya atau dikendorkan apa buat mountingnya, terusnya diturunin ke bawah, nggak bisa dicopot, jadi harus copot itu merepotkan. Padahal cuma ganti packing kop doang, apa guanya nggak tahu ya, tapi memang itu yang dilakukan. Dan kebetulan di bengkel gua juga udah cari cara biar dicopot, ternyata nggak bisa juga, harus turun mesin. Ya gue ambil positifnya aja lah, ketika harus diturunkan mesinnya. Di sini gue lakukan pembersihan kepada mesinnya, betul udah kotor banget, udah ambiar banget motornya deh, udah kotor banget karena olinya yang rembes tadi itu. Ya dari gue bersihin, akhirnya kembali jauh lebih baik lah. Artinya kinclong lagi mesinnya, bersih lagi, baru kita rakit lagi. Itu yang jadi kendala sebetulnya. Hal simpel gitu loh, untuk ganti karet aja sampai turun mesin gitu loh. Lucu juga sih memang. Bahkan kemarin tuh ada pas gua ganti karet itu ada barengannya juga duk itu ganti kopling juga agak sulit gitu, agak rumit gitu loh. Nggak semudah kita mengganti kopling atau kampas kopling atau plat kopling punya motor Jepang gitu. Mungkin ini pepatah ini dipakai orang Eropa nih buat merancang motor. Kalau bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah? Nah itu dia tuh. Kalau bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah? Aduh, bener-bener DKTM bener. Ya, tapi ambil aja sisi positifnya. Nah, sebetulnya sih untuk penempatan dari engine KTM 250 ini compact bener ya, mesinnya tuh enteng, dan apa ya, ringkas gitu, padat gitu ya, bagus sih. Cuman ya itu aja untuk beberapa part yang kita lakukan pergantian, tapi ya sulitnya di situ gitu loh. Nah untuk elektrikal sendiri, selama ini gue pakai sekali ganti kiprok casnya. Waktu itu memang kiprok casnya jebol, akhirnya nggak bisa melakukan pengisian terhadap aki. Nah sekarang diganti kiprok casnya, kembali normal lagi. Itu udah beberapa tahun, jadi 2-3 tahun yang lalu lah, tapi sekarang udah kembali normal lagi, dan apa ya, performanya oke, kembali lagi seperti semula. Nah kemarin juga tadi gue cerita bahwa gue melakukan apa ya, penggantian pada seal shock dari KTM RC 250 bagian belakang, yang mana kita ketahui untuk shock RC 250 gini, biasanya kan orang kalau udah shock belakang tuh ganti aja, beli baru ya. Ya karena gue BPJS ya, budget pas-pasan, jiwa supreme gitu kan, ya udah mau nggak mau gue reparasi aja deh. Tapi pada saat proses reparasinya ternyata banyak penyesuaian. Untuk sealnya itu agak sulit kita carinya gitu, ada beberapa seal yang agak sulit nyarinya, baik seal dan o-ringnya nggak mudah lah kita cari, itu nggak ada persamaannya gitu. Jadi harus melakukan kanibal dengan seal yang lain, tapi ada penyesuaian. Jadi rumah atau tabung dari si shocknya itu ada sedikit pembubutan, tapi overall oke, nggak masalah. Di sini gue request sama mekanik
gua untuk dibikin lebih jadi stiff, jadi biar nggak limbung kalau lu mau miring-miring, ya nggak, jadi nggak limbung, jadi biar lebih gesit lagi gitu loh. Kalau kemarin kan terlalu empuk tuh, bawaannya terlalu empuk, jujur aja bro, empuk. Padahal udah gua sel soknya paling keras ya, jadi ribonnya tuh yang paling keras, tapi tetap aja masih empuk. Jadi ya udah, mumpung aja, mumpung ya ada hikmahnya lagi, dibongkar, selesai seperti itu. Nah, selama gue pakai KTM RC 250 ini, overall bukan motor yang rewel ya, bukan yang motor yang rewel, jajan bolak-balik bengkel ini itulah, nggak sama sekali rewel menurut gue selama 10 tahun pakai. Ingat, di sini gue makainya bener-bener make selayaknya alat transportasi untuk sana sini, warawiri dan segala macem. Artinya motornya bener-bener dipakai gitu loh, bukan motor pajangan. Dan KTM RC 250 ini yang menjadi apa ya untuk saat ini gitu ya, untuk saat ini kita bicara saat ini KTM RC 250 apakah masih worth it untuk dimiliki gitu oleh gengs-gengs semua. Karena di Indonesia motor 250 cc sport itu yang lebih yang lebih dilihat, lebih banyak peminatnya, yang silindernya lebih banyak gitu. Kalau untuk yang satu silinder, banyak orang yang daripada beli satu silinder dengan 2 silinder gitu loh. Padahal untuk performa cukup banget KTM RC 250. Untuk tarikan awal gue yakin yang 2 silinder pasti ketinggalan ya, tapi untuk tarikan atas KTM RC 250 karena limiternya itu rendah, cepet ganti gear, ya udah untuk ditarikan atasnya itu pasti akan kalah dengan yang multi silinder seperti itu gengs. Dan ada fenomena juga KTM RC 250 ini harganya cukup jatuh ya, mungkin karena jaringan dealer yang kurang banyak, akhirnya banyak kan kalau di Indonesia ini kan banyak orang yang ketakutan nanti perawatannya bagaimana bla 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 dan segala macam gitu. Sekali lagi KTM RC 250 menurut gue ini motor udah kategori ke motor hobi ya, bukan yang motor artinya lu harus punya dan harus ada jaringan servis yang banyak ya. Kalau lu motor harian oke aja gitu loh, tapi ini kan menurut kata gue ya, perspektif gue nih, KTM RC 250 itu motor hobi, motor yang bener-bener ya kalau lu punya ya kategori hobi lah, whatever lah, dengan purna jual, whatever lagi dengan jaringan servis dan segala macam, yang penting ada gitu, yang penting ada aja gitu. Dan yang namanya engine internal, pembakaran internal atau combustion chamber itu secara prinsip semuanya sama gitu loh. Artinya pasti bengkel ada yang bisa, secara prinsip kerja mesin. Apalagi kalau memang kita dapat manual servisnya gitu kan, kita bisa tahu setelannya seperti apa, clearance, kalau kita setel cap dan segala macam SIM-nya, ya bisa lah kalau ada kita punya manual servisnya. Atau banyak referensi lah zaman sekarang, karena media sosial itu sudah berkembang pesat, gua rasa sih nggak jadi masalah gitu loh. Ya cuman itu yang membuat KTM RC beberapa orang takut untuk memilikinya, dan harga purna jualnya tuh anjlok gitu loh. Nggak tahu motor gua anjlok semua harga purna jualnya. Gue punya Ninja 250 2 silinder angkatan pertama Gen 1 karbu, anjlok juga tuh kan. RC 250 anjlok juga. Padahal dua motor itu motor-motor yang bener-bener performanya baik, bentuknya juga eye-catching gitu loh, mogel look banget. Nah itu yang menjadikan kenapa gue pilih motor itu. Jadi alasannya ya karena memang gue pengen beda sama yang lain gitu, dan dari segi performa juga nggak kaleng-kaleng gitu. Cukuplah dengan cc seperti itu, dengan performa yang seperti itu, tentunya dengan penampilan yang luar biasa gengs. Mungkin itu aja yang bisa gue share kepada gengs-gengs semua mengenai KTM RC 250. Di sini gue bicara berdasarkan pengalaman gue pribadi memiliki motor ini, yang artinya bener-bener gue pakai, gue kendarain, bukan apa kata orang.
Oke, gengs. Dalam ngobos kali ini cukup sampai di sini. Sampai berjumpa lagi di video yang lain. Baik itu video touring, camping, review motor, atau acara motor. Banyak lagi lah yang lain. Tolong jangan lupa like, komen, subscribe-nya 3WD Wanderlust Wheel with Doy. Sampai jumpa di video yang akan datang. See you, gengs.